Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tokoh tiga filsuf dengan pemikirannya. riwayat kehidupan David Hume. Hume lahir di Skotlandia pada tanggal 26 April 1711. Anak bungsu dalam keluarga yang baik tetapi tidak kaya. Ayahnya meninggal ketika Hume masih kecil, dan ia dibesarkan oleh ibunya di perkebunan keluarga Nanwills dekat Berwick. Hume adalah seorang murid yang sukses, dan sebagai anak muda, ia memiliki perhatian yang tinggi terhadap sastra dan filsafat. Pemikiran David Hume. Aliran empirisme dibangun pada abad ke-17 yang muncul setelah lahirnya aliran rasionalisme. Bahkan aliran empirisme bertolak belakang dengan aliran rasionalisme. Menurut paham empirisme, bahwa pengetahuan bukan hanya didasarkan pada rasio belaka. Konsep mengenai filsafat empirisme muncul pada abad modern yang lahir karena adanya upaya keluar dari kekangan pemikiran kaum agamawan di zaman skolastik. Konsep empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkan peranan akal. Empirisme dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Paham empirisme ini mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu pertama, teori tentang makna, kedua, teori pengetahuan. Jean-Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss 28 Juni 1712. Meninggal di Hermenonville, Oise, Prancis 2 Juli 1778 pada umur 66 tahun. Rousseau adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis, dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya memengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan pasar pemikiran edukasi. Pemikiran utama Rousseau. Kebudayaan melawan alam. Dalam sejarah pemikiran Rousseau, kebudayaan melawan alam merupakan salah satu pemikirannya yang sangat penting. Harry Hammersma menjelaskan bahwa menurut Rousseau, manusia justru terasingkan dari dirinya sendiri oleh kemajuan ilmiah dan oleh kebudayaan pada umumnya. Untuk menjadi sembuh dari aliensi, manusia harus kembali ke keadaan alamiah. Bagi Rousseau, kebudayaan dapat merusak manusia. Dalam hal ini, yang dimaksud kebudayaan oleh Rousseau adalah kebudayaan yang berlebihan, tanpa terkendalikan, dan yang serba semu. Rousseau tentang kebudayaan melawan alam merupakan dampak dari keadaan masyarakat di Prancis pada abad ke-18 dan sebagian besar dari pengalamannya sendiri. Dalam pengalaman dan pandangannya, kebudayaan justru menyebabkan manusia berperilaku yang buruk. Keadaan primitif. Pemikiran lain dari Rousseau adalah mengenai keadaan primitif. Masa itu, Rousseau sangat mengecam keadaan yang terjadi di Paris. Pierre van der Wys menjelaskan, jika Rousseau mencela habis-habisan kehidupan penduduk Prancis yang tidak wajar, hidup dengan tidak bermoral, dan hidup dengan kemunafikan. Keadaan masyarakat yang buruk, munafik, dan tidak wajar telah memberi pengaruh terhadap pemikirannya. Pandangannya ini tidak semata-mata lahir begitu saja. Pemikirannya dipengaruhi oleh keadaan Paris yang buruk pada masa itu. Keadaan di mana manusia menjadi jahat bagi kaumnya sendiri. Kontrak sosial. Teori mengenai kontrak sosial berbicara mengenai ketiga keadaan yang kemudian menjadi suatu teori politik umum. Jika dalam keadaan primitif, manusia bergantung kepada benda-benda dan tidak pada sesama, maka keadaan ini harus diciptakan. Juga dalam kondisi sosial,
Dalam buku Kontrak Sosial, Russell membedakan antara agama dari warga negara dan agama dari manusia. Inti agama warga negara menurut Russell adalah adanya ketuhanan yang maha kuasa, maha baik, dan menyelenggarakan segala sesuatu, suatu kehidupan sesudah mati, kebahagiaan bagi orang soleh, hukuman bagi orang jahat, kesucian kontrak sosial, dan undang-undang. Dalam pandangan teologis Russell, ia menguraikan beberapa pokok iman. Russell juga meyakini bahwa harus ada agama sebagai dasar bagi moralitas dalam masyarakat. Pandangan-pandangan teologis Russell antara lain mengenai manusia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Yesus dianggap orang paling mulia. Pendidikan Emil. Pemikiran keempat dari Russell adalah Emil. Pemikiran ini banyak memberi pengaruh pada masa pencerahan. Dalam tulisan Russell yang berjudul Emil atau tentang pendidikan, Russell memberikan suatu ide pedagogis yang juga berdasarkan prinsip back to nature. Prinsip pendidikannya ini tidak dapat terlepas dari pemikirannya tentang kebudayaan melawan alam. Pandangan Russell mengenai pendidikan berhubungan erat dengan ajarannya tentang negara dan masyarakat. Menurut Russell, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak memperkembangkan kebaikannya sendiri yang alamiah. Immanuel Kant dilahirkan pada tahun 1724 Masehi di Königsberg dari pasangan Johann Georg Kant, seorang ahli pembuat baju jirah, dan Anna Regina Kant. Ayahnya kemudian dikenal sebagai ahli perdagangan. Namun di tahun 1730 sampai 1740 Masehi, perdagangan di Königsberg mengalami kemerosotan. Hal ini mempengaruhi bisnis ayahnya dan membuat keluarga mereka hidup dalam kesulitan. Ibunya meninggal saat Kant berumur 13 tahun, sedangkan ayah Kant meninggal saat dia berumur hampir 22 tahun. Pendidikan dasar yang ditempuhkan di St. George Hospital School, kemudian dilanjutkan ke Collegium Fredericianum, sebuah sekolah yang berpegang pada ajaran pietis. Filsafat Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah filsuf modern yang paling berpengaruh. Pendirian aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang. Rasionalisme berpendirian bahwa rasio merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan, sedangkan empirisme berpendirian sebaliknya, bahwa pengalaman menjadi sumber tokoh. Tokoh utama kritisisme adalah Immanuel Kant yang melahirkan Kantianisme. Kant kerap dipandang sebagai tokoh yang paling menonjol dalam bidang filsafat setelah era Yunani kuno. Perpaduan antara rasionalisme dan empirisme yang ia sebut dengan kritisisme. Ia mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita. Maka hanya dalam bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Kant dengan pemikirannya membangun pemikiran baru, yakni yang disebut dengan kritisisme, yang dilawankan terhadap seluruh filsafat sebelumnya yang ditolaknya sebagai dogmatisme. Artinya, filsafat sebelumnya yang ditolaknya sebagai dogmatisme. Artinya, filsafat sebelum dianggapkan dogmatis karena begitu saja kemampuan rasio manusia dipercaya, padahal batas rasio harus diteliti dulu. Pemikiran menurut Immanuel Kant. Perkembangan pemikiran Kant mengalami 4 periode. Yang pertama, periode pertama ialah ketika ia masih dipengaruhi oleh Leibniz Wolff, yaitu sampai tahun 1760. Periode ini sering disebut periode rasionalistik. Yang kedua, periode kedua berlangsung antara tahun 1760 sampai 1770 yang ditandai dengan semangat skeptisme. Periode ini sering disebut periode empiristik. Periode ketiga dimulai dari inaugural dissertation-nya pada tahun 1770. Periode ini bisa dikenal sebagai tahap kritik. Yang keempat, periode keempat berlangsung antara tahun 1790 sampai tahun 1804. Pada periode ini, Kant menalihkan perhatiannya pada masalah religi dan problem-problem sosial. Karya Kant yang terpenting pada periode keempat adalah Religion Within the Limits of Pure Reason.
dan sebuah kumpulan esai berjudul Eternal Peace. Immanuel Kant adalah filsuf yang hidup pada puncak perkembangan pencerahan, yaitu suatu masa di mana corak pemikiran yang menekankan kedalaman unsur rasionalitas perkembangan dengan pesatnya. Pada masa itu, lahir berbagai temuan dan paradigma baru di bidang ilmu, dan terutama paradigma ilmu fisika alam. Heliocentris, temuan Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 di bidang ilmu astronomi yang membutuhkan paradigma geosentris, mengharuskan manusia mereinterpretasikan pandangan dunianya, tidak hanya pandangan dunia ilmu tetapi juga keagamaan.